Halo, hari ini kita akan berbincang tentang kunyit rempah yang sangat populer di dunia kesehatan dan sering disebut sebagai makanan superfood. Mengenai kunyit, apakah Bapak dan Ibu pernah mendengar terlalu banyak pendapat yang berbeda-beda sampai rasanya kepala mau pecah? Ada yang bilang harus dimakan saat perut kosong agar penyerapannya baik, tapi segera ada yang membantah dan bilang makan saat perut kosong justru paling merusak lambung. Ada yang bilang harus dikonsumsi bersama lada hitam dan minyak baru bisa berkhasiat. Namun ada juga yang bilang itu hanya omong kosong, cukup diseduh air saja paling praktis. Ada yang memujinya sebagai obat dewa penyembuh segala penyakit, tapi kemudian Anda melihat peringatan di berita bahwa si Fulan masuk rumah sakit karena sembarangan makan kunyit. Informasi-informasi ini begitu banyak simpang siur dan saling bertentangan. Sebenarnya siapa yang harus dipercaya? Apakah si kuning kecil ini malaikat atau iblis? Tubuh sahabat senior lansia kita ini sudah rentan dan tidak bisa sembarangan coba-coba. Inginnya menambah kesehatan tapi takut malah salah langkah dan celaka. Jika Bapak dan Ibu juga memiliki kebingungan ini, maka video hari ini adalah panduan yang dirancang khusus untuk Anda. Di Nutrisi Cerdas kita tidak akan bicara omong kosong yang membingungkan. Kita hanya akan melakukan satu hal, membahas semua fakta dan mitos tentang kunyit benar dan salahnya, dengan cara yang paling lugas dan ilmiah agar Bapak dan Ibu paham sepenuhnya. Setelah menonton video hari ini, Anda akan mengetahui dengan pasti apa sebenarnya 5 manfaat nyata dari kunyit. 3 cara konsumsi salah yang paling sering membuat Anda buang-buang uang atau bahkan merusak tubuh, serta 5 kelompok orang yang diperingatkan berulang kali oleh dokter untuk sangat pantang menyentuh kunyit. Mohon Bapak dan Ibu menonton sampai habis dengan sabar. Sebelum masuk ke topik utama, jika Anda peduli dengan kesehatan diri sendiri dan keluarga, silakan klik tombol subscribe berlangganan di bawah dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan pengetahuan kesehatan praktis lainnya di masa depan. Di sini kami mengungkap kebenaran kesehatan yang jarang disampaikan secara jujur oleh media arus utama. Jika Anda menyukai konten yang kami bagikan, silakan ketik angka 1 di kolom komentar. Ini adalah dukungan paling hangat bagi kami untuk terus berkarya. Kami juga mengundang Anda untuk berbagi pandangan dan pengalaman di kolom komentar di bawah. Mari kita lihat beberapa angka mengejutkan yang dirilis oleh lembaga otoritas. Organisasi Kesehatan Dunia, WHO menemukan bahwa 3/4 orang dewasa di seluruh dunia diam-diam menyimpan musuh tak terlihat di dalam tubuh mereka, peradangan kronis. Jangan remehkan 2 kata ini. Ia seperti rayap di dalam rumah yang menggerogoti kesehatan Anda hari demi hari. Radang, sendi, artritis, hipertensi, penyakit jantung, bahkan kanker, semuanya ada campur tangan hitam peradangan ini di belakangnya. Dan tahukah Anda harta karun inti di dalam kunyit yaitu kurkumin ternyata mampu menurunkan indeks peradangan tubuh secara drastis? Ini bukan kata tukang obat jalanan, melainkan tertulis dalam laporan penelitian internasional. Bahkan Universitas Harvard yang terkemuka di Amerika Serikat juga menerbitkan laporan yang menyatakan bagi sahabat paruh baya dan lansia, jika bisa mengonsumsi 500 mg kurkumin dengan cara yang benar setiap hari, maka risiko penyakit kardiovaskular yang paling dikhawatirkan bisa turun langsung, hingga hampir 30%, tepatnya 28%. Tapi yang paling membuat kita tertawa miris adalah sebuah survei di Indonesia yang menunjukkan bahwa lebih dari setengah responden menganggap kunyit itu sama saja dengan jahe yang biasa kita pakai di dapur untuk menghilangkan bau amis. Ini benar-benar kesalahpahaman besar. Saya harus memberitahu Anda dengan penuh tanggung jawab, meskipun keduanya masih berkerabat dan bentuknya agak mirip kandungan aktif, dan nilai gizi di dalamnya berbeda 10 kali lipat lebih. Lantas kekuatan ajaib apa yang tersembunyi di balik angka-angka fantastis ini? Jangan terburu-buru, mari kita ungkap satu persatu. 5 manfaat ilmiah utama kunyit. Manfaat pertama, melawan peradangan, pelumas sendi, dan pembersih besar tubuh. Saat usia bertambah, apa yang paling ditakuti? Tidak lain adalah rasa sakit yang menyiksa. Bangun pagi lutut terasa kaku seperti berkarat, harus digerak-gerakkan pelan-pelan cukup lama baru berani turun dari tempat tidur. Saat mendung atau hujan sakit pinggang dan punggung datang tepat waktu seperti ramalan cuaca. Bahu dan pergelangan tangan juga sesekali ikut ngambek. Biang kerok sebenarnya di balik semua ini adalah apa yang kita sebut peradangan kronis. Bapak dan Ibu bisa membayangkan tubuh sebagai sebuah rumah kayu yang rumit, dan saklar peradangan itu seperti penjahat pembakar yang memegang korek api di dalam rumah
selalu ingin menyulut api di sana-sini. Begitu dia aktif rumah, tubuh kita mulai berasap dan terbakar di mana-mana. Radang sendi, nyeri otot, masalah kulit, semua penyakit ini pun datang menghampiri. Nah, kurkumin di dalam kunyit adalah petugas pemadam kebakaran kelas atas, bahkan yang dilengkapi dengan navigasi GPS. Dia bisa menemukan si penjahat pembakar itu dengan akurat, merampas korek apinya, dan membuatnya diam seketika agar tidak lagi membuat onar. Ada sebuah uji klinis yang sangat ketat membuktikan sekelompok pasien yang bertahun-tahun tersiksa oleh radang sendi setelah mengonsumsi suplemen kunyit selama 8 minggu berturut-turut, rasa sakit mereka secara umum berkurang, hingga setengahnya 50%. Bayangkan bagi sahabat lansia yang bertahun-tahun tidak bisa tidur nyenyak atau berjalan jauh karena nyeri sendi, jika bisa mendapatkan perbaikan seperti ini, bukankah itu berarti bisa kembali jalan-jalan santai di taman atau menggendong cucu dengan leluasa? Kualitas hidup pasti meningkat pesat. Ini benar-benar penyelamat dan pelumas super bagi sendi. Manfaat kedua, mencegah kanker. Kanker, kata ini adalah kata yang paling berat dan paling tidak ingin didengar di hati setiap orang. Sel kanker begitu menakutkan dan sulit dihadapi karena mereka seperti segerombolan bandit yang tidak punya akal sehat. Mereka berkembang biak dan berekspansi secara gila-gilaan, merampas wilayah dan nutrisi sel normal. Agar bisa berekspansi, mereka harus terlebih dahulu membangun banyak pembuluh darah baru untuk mengangkut logistik dan amunisi bagi diri mereka sendiri. Tanpa pasokan nutrisi, sel kanker hanyalah macan ompong yang tidak bisa berbuat banyak. Di sini kurkumin kembali berperan sebagai karakter hebat yang sangat cerdas, ahli sabotase logistik. Dia secara khusus mampu menghambat pertumbuhan pembuluh darah baru yang mencoba mengirimkan makanan ke sel kanker. Ini sama saja dengan memasang barikade atau meledakkan jembatan di jalur suplai sel kanker. Coba pikir, apakah tentara yang putus pasokan makanannya masih bisa berperang? Begitu juga dengan sel kanker yang diputus pasokan nutrisinya, mereka akan sangat sulit untuk berkembang biak secara gila-gilaan dan tidak bisa lagi bersikap arogan. Banyak penelitian ilmiah telah berulang kali membuktikan bahwa rutin mengonsumsi kurkumin memberikan manfaat nyata dalam mencegah beberapa jenis kanker yang umum terjadi di negara kita, seperti kanker payudara, kanker usus besar, dan lainnya. Tentu saja kita harus sadar sepenuhnya bahwa ini utamanya untuk pencegahan. Ini adalah membangun tembok api yang kokoh dan pelindung bagi sel-sel sehat kita. Bukan berarti kunyit bisa menggantikan radioterapi atau kemoterapi resmi untuk mengobati kanker. Hal ini jangan sampai disalahartikan. Manfaat ketiga, melindungi otak, membuat ingatan lebih jernih. Seiring bertambahnya usia, banyak sahabat senior mulai mengalami masalah seperti ini. Baru saja menaruh kunci sekejap mata, sudah lupa menaruhnya di mana. Kata-kata sudah di ujung lidah tapi tidak ingat bagaimana mengucapkannya. Masuk ke sebuah ruangan tapi lupa mau melakukan apa. Sebenarnya ini adalah sinyal penuaan yang dikirimkan oleh otak kita. Semua orang takut jika suatu hari nanti benar-benar menjadi pikun, atau dalam istilah medis disebut Alzheimer. Para ilmuwan menemukan bahwa jika di dalam otak kita menumpuk terlalu banyak sampah yang disebut protein beta amiloid, sampah ini perlahan akan membentuk plak lengket yang menyumbat dan melilit sel saraf. Pengirim informasi kita membuat mereka tidak bisa bekerja normal. Ini seperti pipa air di rumah yang sudah dipakai puluhan tahun, dinding dalamnya penuh dengan kerak kapur yang tebal. Aliran air tentu makin lama makin kecil dan akhirnya tersumbat total. Hasil akhirnya adalah penurunan daya ingat yang parah dan gangguan kemampuan kognitif. Saat inilah kurkumin berubah wujud menjadi petugas kebersihan otak yang rajin. Dia punya keahlian khusus, yaitu mampu menembus penghalang pelindung otak kita, masuk ke bagian dalam otak, membantu mengenali dan membersihkan sampah serta plak berbahaya tersebut. Dia membuat koneksi antar sel saraf kembali lancar sehingga memperlambat atau mencegah proses kepikunan. Bukankah ini berarti mengawal kesehatan otak kita yang paling berharga, menjaga kenangan-kenangan indah itu agar kita bisa terus berbincang dengan jernih bersama keluarga dan teman sampai tua nanti. Manfaat keempat, membantu menurunkan gula darah, sekutu kuat bagi penderita diabetes. Bagi teman-teman yang memiliki masalah gula darah kehidupan sehari-hari, rasanya seperti berjalan di atas tali. Makan banyak, sedikit takut gula darah melonjak makan, terlalu sedikit takut hipoglikemia, gula darah rendah. Sungguh perjuangan jangka panjang yang melelahkan fisik dan pikiran. Kurkumin bisa menjadi sekutu kuat Anda dalam pertempuran ini.
Dia dapat meningkatkan sensitivitas sel tubuh kita terhadap insulin dengan sangat efektif. Saya beri perumpamaan agar Anda paham. Miliaran sel tubuh kita ibarat kamar-kamar kecil yang terkunci. Gula darah adalah paket energi di luar rumah dan insulin adalah satu-satunya kunci untuk membuka pintu kamar-kamar tersebut. Pada kondisi diabetes lubang kunci ini seringkali berkarat atau menjadi tidak sensitif. Kunci dimasukkan pun tidak bisa membuka pintu. Akibatnya banyak paket energi gula hanya bisa menumpuk di luar pintu di dalam pembuluh darah, menyebabkan gula darah tinggi. Fungsi kurkumin mirip seperti sebotol pelumas penghilang karat yang ampuh. Dia membantu memoles dan memperbaiki lubang kunci yang berkarat itu, membiarkan kunci insulin bisa kembali membuka pintu, sehingga gula darah bisa masuk dengan lancar ke dalam sel untuk digunakan oleh tubuh kita. Ada penelitian yang secara jelas menemukan bahwa pasien pradiabetes yang mengonsumsi kurkumin gula darah puasanya rata-rata turun hingga 20%. Ini pastinya adalah metode bantuan alami yang lembut dan aman. Tapi teman-teman, saya harus mengingatkan kurkumin hanya bisa menjadi sekutu pendukung, sama sekali tidak boleh menggantikan obat penurun gula darah yang sedang Anda minum. Dia bukan pasukan utama. Jika Anda ingin mencoba, Anda wajib berkonsultasi dulu dengan dokter yang merawat Anda dan mendapatkan izin darinya. Manfaat kelima melawan depresi, menemukan kembali suasana hati yang baik. Banyak sahabat senior setelah pensiun ritme hidupnya tiba-tiba melambat. Kadang malah merasa hati kosong, tidak bersemangat, melakukan apapun murung, bahkan merasa gelisah dan depresi tanpa sebab. Kurkumin juga bisa bersinar di bidang ini, berperan sebagai pijat jiwa. Dia dapat secara signifikan meningkatkan produksi zat di otak kita yang disebut BDNF, Brain Derived Neurotrophic Factor. Namanya terdengar sangat teknis, tapi Anda bisa menganggapnya sebagai cairan nutrisi premium atau pupuk kebahagiaan bagi otak. Pupuk ini menutrisi sel saraf kita agar tumbuh lebih sehat dan kuat, serta meningkatkan koneksi dan perbaikan antar neuron. Penelitian bahkan secara mengejutkan menemukan bahwa efek kurkumin dalam melawan depresi ternyata tidak kalah dibandingkan beberapa obat antidepresan resep umum seperti Prozac. Bagi teman-teman yang tidak ingin ketergantungan obat jangka panjang atau khawatir dengan efek samping obat dan ingin mencari cara alami yang lembut untuk membuat suasana hati kembali cerah, ini benar-benar kabar gembira. Dia seperti seberkas sinar matahari hangat yang membantu mengusir kabut mendung di hati kita. Mendengar sampai di sini, apakah Bapak dan Ibu merasa kunyit ini seperti hadiah dari Tuhan, prajurit serba bisa yang tak tertandingi? Rasanya ingin segera pergi ke apotek atau beli online 2 toples besar sekaligus. Teman-teman, tahan dulu, injak remnya. Manfaat kunyit memang banyak, tapi kalau cara makannya salah, itu semua akan sia-sia. Bahkan bisa jadi niat baik malah berujung buruk dan melukai tubuh. Berikut adalah 3 kesalahpahaman fatal yang paling luas beredar dan paling merugikan. Mohon diingat baik-baik. Kesalahpahaman 1, bubuk kunyit diseduh langsung dengan air panas salah. Ini membuang-buang uang. Banyak orang ingin praktis atau percaya omongan yang tidak profesional, langsung menyendok bubuk kunyit diseduh air panas, lalu glek-glek-glek diminum begitu saja. Mereka pikir dengan begitu semua nutrisinya terserap. Hari ini saya harus memberitahu Anda sebuah kebenaran yang kejam. Makan dengan cara begini, kurkumin yang bisa diserap tubuh Anda bahkan tidak sampai 1%. Ya. Apa artinya ini? Ini ibarat Anda keluar uang membeli barang yang diklaim sebagai emas, tapi setelah dicek ternyata 99%-nya adalah kuningan, hanya 1% emas asli. Rugi tidak? Bukankah ini namanya bayar pajak kebodohan dan buang-buang uang? Lalu bagaimana cara yang benar? Rahasia sebenarnya sangat sederhana seperti sulap. Hanya perlu tambahkan 2 bahan yang pasti ada di dapur kita, sedikit lada hitam dan beberapa tetes minyak goreng lemak. Di dalam lada hitam ada komponen ajaib bernama piperin. Dia seperti pengawal sakti yang bisa melumpuhkan sementara hati liver kita yang bertugas mengurai kurkumin sehingga mencegah hati membuang kurkumin terlalu cepat. Ini membiarkan kurkumin tinggal lebih lama di dalam tubuh untuk bekerja. Dan kurkumin itu sendiri bersifat lipofilik, artinya dia tidak larut dalam air tapi sangat suka berteman dengan minyak. Menambahkan sedikit minyak seperti minyak zaitun, minyak kelapa, atau minyak goreng biasa akan membantunya larut dengan lebih baik, seperti naik perahu cepat speedboat agar lancar diserap oleh jonjot usus kita.
Jadi ingatlah, cara makan yang benar adalah mencampur bubuk kunyit dengan sedikit lada hitam dan beberapa tetes minyak ke dalam air hangat susu atau masakan. Tingkat penyerapannya bisa melonjak berkali-kali lipat, bahkan puluhan kali lipat. Kesalahpahaman 2 makan saat perut kosong lebih efektif. Salah besar ini melukai lambung. Banyak orang punya konsep lama yang mengakar kuat, namanya suplemen harus dimakan saat perut kosong biar usus bersih dan penyerapannya maksimal. Konsep ini mungkin benar untuk beberapa hal lain, tapi untuk kunyit ini salah besar. Kunyit sendiri memiliki sifat iritasi tertentu terhadap saluran pencernaan kita, terutama bagi sahabat lansia yang dinding lambungnya relatif lebih rapuh. Kalau Anda memakannya saat perut kosong, itu sama saja langsung menggesek selaput lendir lambung Anda yang halus. Rasa sakit maag mual, dada panas heartburn, dan asam lambung naik akan langsung terasa. Selain itu, saat perut kosong, sekresi asam lambung sedang tinggi-tingginya yang justru akan merusak sebagian kurkumin, makin menurunkan tingkat penyerapannya yang sudah kecil itu, benar-benar sudah jatuh tertimpa tangga. Cara yang benar justru adalah makan dalam waktu 30 menit hingga 1 jam setelah makan. Kenapa? Karena setelah makan ada makanan di lambung sebagai bantalan yang melindungi selaput lambung dari iritasi. Lebih ajaibnya lagi, penelitian menemukan bahwa setelah makan berbagai enzim pencernaan dan cairan empedu di usus kita aktif, yang justru membantu kurkumin mencapai penyerapan paling efisien. Tingkat penyerapannya bahkan bisa melonjak hingga 2000% alias 20 kali lipat. Perbedaannya bagaikan satu naik gerobak sampah, satu lagi naik roket. Beda jauh bagai langit dan bumi. Jadi tolong ukir kata-kata ini di otak Anda, makanlah setelah makan. Kesalahpahaman 3 kunyit adalah makanan alami, semua orang boleh makan salah. Ini main-main dengan nyawa. Ini adalah kesalahpahaman paling berbahaya dan paling fatal. Banyak orang berpikir kunyit kan cuma tanaman yang digiling jadi bubuk. Murni alami pasti lebih aman dari obat kimia. Pasti semua orang boleh makan, makin banyak makin bagus. Berikut ini adalah 5 kelompok orang yang mutlak tidak boleh menyentuh kunyit. Anda harus memeriksa diri Anda seketat memeriksa laporan medis check up, ibu hamil, dan wanita yang sedang program hamil. Kunyit memiliki efek melancarkan darah dan merangsang kontraksi otot polos rahim. Bagi ibu hamil muda ini bisa meningkatkan risiko keguguran. Bagi hamil tua bisa memicu kontraksi dini yang tidak perlu. Demi kesehatan dan keselamatan generasi penerus, mohon jauhi kunyit sepenuhnya selama masa kehamilan dan menyusui. Penderita batu empedu atau penyakit kandung empedu. Kunyit merangsang sekresi cairan empedu dengan kuat. Jika di dalam kandung empedu Anda kebetulan ada batunya, aliran empedu yang mendadak deras ini bisa membuat kandung empedu berkontraksi hebat, menekan batu itu masuk dan menyumbat saluran empedu yang sempit. Ini memicu kolik empedu, sakit perut hebat. Ya, rasa sakitnya konon lebih sakit daripada melahirkan. Sakitnya bisa mengancam nyawa. Jadi bagi yang punya masalah empedu, jangan ambil risiko. Orang yang sedang minum obat pengencer darah antikoagulan, misalnya Anda sedang rutin minum aspirin, warfarin, atau sejenisnya. Kunyit sendiri punya efek kuat melancarkan darah dan anti pembekuan. Jika Anda memakannya bersama obat-obatan ini, itu sama dengan efeknya menjadi ganda. 2 kekuatan bergabung melawan fungsi pembekuan darah tubuh Anda. Risiko pendarahan akan meningkat drastis. Mungkin hanya terbentur sedikit saja bisa muncul memar besar yang mengerikan, sikat gigi berdarah tidak berhenti, atau bahkan risiko pendarahan dalam. Jika Anda ada rencana operasi dalam waktu dekat, minimal 2 minggu sebelum operasi wajib stop total kunyit. Orang dengan penyakit lambung pencernaan parah. Misalnya Anda didiagnosis menderita tukak lambung, tukak usus, 12 jari, gastritis erosif, atau masalah asam lambung naik GERD yang sangat parah. Sifat iritasi kunyit bagi selaput lendir lambung usus yang sudah luka atau meradang ini ibarat menabur garam di atas luka, akan memperparah rasa sakit dan ketidaknyamanan Anda, membuat penyakit makin parah. Orang yang alergi terhadap kunyit atau jahe, walaupun jarang tapi ada. Jika setelah makan kunyit atau makanan serupa Anda mengalami kulit gatal, muncul ruam merah, luas bibir bengkak, atau bahkan sesak napas, itu adalah reaksi alergi. Harus segera berhenti dan hindari selamanya. Baiklah teman-teman, sampai di sini kita sudah membahas semua rahasia tentang kunyit. Informasinya agak banyak, mari kita luangkan 1 menit untuk merangkum poin-poin penting hari ini.
Kita sudah tahu 5 manfaat ajaib dari kunyit si serba bisa: peluma super sendi tembok api, pencegah kanker, pembersih otak untuk ingatan yang buruk, asisten andal penstabil gula darah dan matahari kecil, penghangat suasana hati. Kita membongkar 3 kesalahpahaman fatal. Tidak boleh diseduh air saja, buang uang harus pakai lada hitam, minyak tidak boleh makan saat perut kosong melukai lambung, harus setelah makan, dan tidak boleh dianggap makanan biasa yang bebas dimakan siapa saja. Dan yang paling penting menyangkut keselamatan, 5 kelompok orang yang dilarang keras: ibu hamil, penderita batu empedu, pengguna obat pengencer darah, penderita sakit maag parah, dan orang yang alergi. Kelompok ini wajib menahan diri dan mengingatkan keluarga demi kesehatan. Terakhir ada 3 poin penting tambahan khusus untuk sahabat senior seperti pesan dari Dr. Budi Santoso. Poin 1. Segala sesuatu harus bertahap, keamanan nomor 1. Jika setelah dicek Anda tidak termasuk dalam 5 kelompok terlarang tadi dan ingin mencoba manfaat kunyit, jangan pernah melebihi dosis atau langsung makan banyak. Saya sarankan mulai dari 1/4 dosis yang dianjurkan atau lebih sedikit lagi. Coba selama 1 minggu, rasakan reaksi tubuh dengan saksama. Jika tidak ada keluhan, baru perlahan tambah dosisnya setiap minggu. Ini namanya menyeberang sungai sambil meraba batu biar selamat. Poin 2. Kata dokter adalah perintah tertinggi kesehatan Anda. Sebelum memutuskan rutin makan suplemen apapun, terutama yang khasiatnya cukup kuat, seperti kunyit saya dokter, Budi Santoso sangat menyarankan Anda berkonsultasi dulu dengan dokter yang merawat Anda. Apalagi jika Anda punya hipertensi, diabetes, penyakit jantung, atau rutin minum banyak obat resep, wajib biarkan profesional menilai apakah kunyit akan bentrok dengan obat Anda. Saat ke dokter, bawa botol produk kunyit yang mau dibeli agar dokter bisa lihat kandungan dan dosisnya. Poin 3. Pola pikir harus benar, suplemen tidak sama dengan obat penyelamat nyawa. Kunyit adalah barang bagus, tapi dia hanyalah pembantu kita menuju sehat. Mutlak tidak bisa menggantikan pola makan sehat, olahraga teratur, dan obat resep dokter. Jangan berharap hanya telan beberapa kapsul lalu semua penyakit sembuh dan bisa awet muda selamanya. Anggaplah kesehatan itu seperti bangku berkaki 4, makanan sehat, olahraga, cukup pikiran positif, dan perawatan medis yang diperlukan. Suplemen paling banter hanya sebagai bantal tambahan di atas bangku itu agar lebih nyaman duduknya, tapi dia tidak bisa menggantikan salah satu kaki bangku tersebut. Kesehatan adalah harta paling berharga di masa tua kita. Apapun yang masuk ke mulut layak kita perlakukan dengan sangat hati-hati. Semoga tayangan hari ini di saluran nutrisi cerdas benar-benar bermanfaat bagi Anda semua. Jika Anda merasa video ini membantu, jangan lupa tekan tombol like jempol dan bagikan kepada teman-teman yang mungkin sedang ikut-ikutan tren secara membabi buta. Mari kita bantu semua orang sehat selalu, tidak salah langkah, dan menikmati masa tua yang berkualitas. Sampai jumpa di video berikutnya.